Kisah Mbah Wali Biru mengembalikan ajaran Syekh Siti Jenar. Sekitar tahun 1417 Masehi, Sayyid Robi Nur yang berasal dari Hadramaut Yaman berangkat bersama saudara-saudaranya yang sesama habaib seperti Sayyid Syan Haji, Mbah Bolong Ampel, Sayyid Ahmad Fakih, Mbah Kaliagung Tirem Gresik, Sayyid Silbani Wales Blado, Sayyid Laduni Kebagusan Jeporo, dan lain-lain. Keberangkatan mereka ke tanah Jawa atas petunjuk ayahnya Sayyid Abdul Majid yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka berguru kepada Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel di Padepokan Pesantren Ampel, Dinta, Surabaya. Sesampainya di Ampel, rombongan yang dipimpin oleh Sayyid Robi Binur diterima oleh Sunan Ampel dengan senang hati. Bahkan semua fasilitas sudah disiapkan. Mereka sangat terkejut ketika Sunan Ampel memberitahukan kepada rombongan bahwa dia sering kontak dengan Sayyid Abdul Majid. Sayyid Robi Binur beserta saudaranya belajar dengan rajin, tekun, dan penuh kesabaran. Sesama santri dia tidak mau dibedakan atau membeda-bedakan, tidak melihat keturunan, golongan, bangsa, dan sebagainya. Yang penting seiman dan merasa sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemampuannya yang sangat tinggi dan semangat belajar yang besar serta dilandasi sikap sopan santun. Itulah yang membuat Sayyid Robi Binur sangat menonjol di antara sesama santri. Selain menguasai ilmu agama lahir batin, juga menguasai ilmu kanuragan atau silat, tata negara dan tata perang, perdagangan, juga pertanian. Karena itulah Syekh Nur Hadi Sunan Bungkul, Surabaya ingin menjadikannya menantu. Dengan seizin Sunan Ampel akhirnya menjadi menantu Sunan Bungkul dan dikaruniai putra yang bernama Sayyid Soleh, Mbah Soleh. Mbah Soleh oleh ayahnya disuruh mengabdi kepada Sunan Ampel sampai wafat. Mbah Soleh pernah hidup mati sampai 9 kali dan dimakamkan di depan Masjid Ampel, Surabaya. Selain itu, Sayyid Robi Binur yang membikin sayembara buah delima wulung, yang mana siapa yang mampu mengambil buah delima dari pohonnya akan dijodohkan dengan adik ipar perempuannya. Banyak pangeran, bangsawan, kiai, dan santri, juga pendekar yang mengikuti sayembara itu. Akhirnya yang bisa memenangkan sayembara itu adalah Sunan Giri Gresik. Sayyid Robi Binur mendapat tugas dari Sunan Ampel untuk berdakwah keliling Jawa Timur. Dengan penuh semangat, tekun, dan sopan santun membuat dakwahnya berhasil di mana-mana, sehingga hal ini didengar oleh para wali dan ulama. Bahkan Sultan Demak Raden Fatah juga mendengarnya. Ketika itu Kesultanan Demak sedang terusik oleh kegiatan penyebaran paham Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Kebo Kenongo yang dirasa menyimpang dari syariat Islam. Setelah para wali mendapat isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengadakan musyawarah yang dipimpin oleh Sunan Giri. Menurut hasil musyawarah, yang bisa mengatasi kegiatan Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Robi Binur. Kemudian Sayyid Robi Binur dipanggil dan datang ke Kesultanan Demak untuk mendapatkan tugas membendung ajaran Syekh Siti Jenar. Sayyid Robi Binur berangkat ke daerah Rawapening, Banyu Biru, Ambarawa dan mendirikan padepokan pesantren sebagai sarana untuk memperlancar tugas dan sarana dakwah. Syekh Siti Jenar mendirikan padepokan di sebelah timur Banyu Biru, Ambarawa, dan Sayyid Robi Binur mendirikan padepokan di sebelah barat Banyu Biru, Ambarawa, tepatnya di Mas Kumambang. Sampai sekarang petilasannya masih ada. Dengan kemampuan lahir batin yang mumpuni dari Sayyid Robi Binur, membuat Syekh Siti Jenar kesulitan mengembangkan ajarannya. Bahkan muridnya semakin berkurang. Karena bertempat di Banyu Biru itulah maka Sayyid Robi Binur dijuluki Wali Biru, Kiai Biru, atau Wali Biron. Ketika itu juga Mbah Wali Biru mempunyai 2 orang murid istimewa, yaitu Sunan Bonang dan Patih Wonosalam.
Setelah Syekh Siti Jenar diadili para wali bahwa Wali Biru diminta oleh Sultan Fatah dan persetujuan Wali Sembilan untuk menjadi penasihat Kesultanan Demak. Adapun pengadilan para Wali Sembilan kepada Syekh Siti Jenar, yaitu supaya Syekh Siti Jenar membunuh atau menghilangkan ajarannya dan alirannya dan kembali kepada ajaran Islam yang sempurna. Jadi yang selama ini pengertian bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh dan dipenggal lehernya adalah tidak benar. Yang benar setelah Syekh Siti Jenar mengakui kesalahannya, namanya dikembalikan namanya oleh para wali menjadi Syekh Abdul Jalil dan diberi tugas untuk mendampingi Ibu Ratu Kalinyamat di Kadipaten Jepara. Adapun Mbah Wali Biru tetap juga mendapat tugas mengawasi kegiatan Syekh Abdul Jalil. Mbah Wali Biru di samping sebagai penasehat juga sebagai pelatih laskar atau prajurit Kesultanan Demak. Mbah Wali Biru menjadi penasehat Kesultanan Demak selama 4 tahun. Wallahu a'lam bishawab.